Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya seorang dosen Fakultas Teknik Komputer di Universitas Rabi Bekah. Saat ini saya mengajar mata pelajaran Sistem Operasi Komputer. Deskripsi dari mata pelajaran ini adalah mata kuliah ini membahas konsep dasar sistem operasi komputer, fungsi sistem operasi komputer, manajemen proses, manajemen memori, penyimpanan berkas, keamanan komputer, serta perkembangan tren komputer saat ini. Pencapaian pembelajaran: mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sistem operasi komputer serta pengolahan proses memori, penyimpanan dan keamanan dari sistem operasi komputer tersebut. Materi utama dari mata pelajaran sistem operasi komputer mengenal sistem operasi, fungsi, komponen sistem operasi, manajemen proses, manajemen memori, penyimpanan file, serta keamanan dari sistem operasi tersebut. Metode penyampaian: menggunakan sistem ceramah interaktif, menggunakan PowerPoint, simulasi praktikum menggunakan virtual machine atau software sistem Linux, Windows Server, dan Windows. Demonstrasi manajemen proses dan manajemen memori. Diskusi terkait kasus troubleshooting sistem operasi. Media pembelajaran menggunakan media PowerPoint, video, tutorial, software simulator, VirtualBox, dan GNS3. Interaksi pada proses pembelajaran ini menggunakan sistem tanya jawab pada proses perkuliahan, baik kuliah, luring maupun daring. Diskusi kelompok menggunakan isu dan tren terkait dengan sistem operasi komputer. Kegiatan praktikum bersama menggunakan panduan dari dosen pengajar. Umpan balik langsung terkait tugas, kuis, dan hasil praktikum. Konsultasi individual untuk membantu mahasiswa dalam mendalami proses pembelajaran. Dalam proses penilaian saat ini, penilaian terbagi atas 4 kategori. Yang pertama, kehadiran 10%, tugas dan praktikum 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Teknik penilaian: tes tertulis, kuis, UTS, dan UAS. Penilaian tugas, proyeksi praktikum, observasi pada saat proses diskusi. Indikator penilaian: kemampuan menjelaskan konsep sistem operasi komputer, kemampuan menerapkan manajemen sistem memori, kemampuan menyelesaikan masalah pada sistem operasi komputer. Keaktifan mahasiswa sangat diharapkan pada proses perkuliahan, baik diskusi dan praktek. Sekian pada penjelasan materi. Mari kita lanjut ke proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya untuk proses belajar mengajar. Kita akan melakukan proses absen terlebih dahulu, ya.
Windows. Nah, pada kita ketik langsunglah terbuka halaman Office-nya. Nah, jadi itu seperti ini contohnya. Ini kita bisa habis praktek. Nah, kita ketik di sini CMD Windows, kita ketik, maka tampillah halaman Word-nya. Nah, ini teman-teman semuanya adalah text base. Nah, jadi model terminal. Nah, kalau teman-teman bisa pahami, ini jauh lebih cepat. Nah, tapi ini sudah ditinggalkan. Nah, dulu kalau buka DOS ini pakai disket. Nah, kalau sekarang kan udah mudah, tinggal tekan tombol langsung jalan, ya kan. Nah, ini generasi pertama. Ada kemudian masuk ke generasi Windows 6, Windows 9, 95, Windows 98, Windows ME, kemudian masuk ke Windows XP, habis itu masuk ke Windows Vista, masuk ke Windows 7, Windows 8. Nah, teman-teman sekarang pakai Windows paling pertama kali belajar pakai Windows berapa? 7, Pak. Windows 7. Oke, Nabil pakai Windows 7. Ya. Nah, kalau yang lain gimana? Pakai Windows berapa pertama kali belajar? Pakai Windows berapa? Nah, pakai Windows berapa pertama kali belajar? Nah,
kita tes, ya kan? Nah, tapi nggak mau juga, ya. Apa yang harus dilakukan? Cek baterai apa dicek? Nah, baterai CMOS-nya, baterai yang ada di motherboard, ya. Kita bisa cek baterai di motherboardnya. Kadang-kadang baterainya udah soak. Nah, itu pun kadang-kadang nggak mau juga, dia nggak ngerespon fungsi dari power supply, fungsi dari motherboardnya. Nah, yang lain lagi apa lagi harus dicek? PC belum dihidupin, nah bisa juga. Oke, PC belum dihidupin. Habis itu apa lagi? CPU-nya kita apain? CPU-nya? Nah, hidupin, udah, tapi udah hidupin tadi. Nah, apa lagi? Selain itu, apa lagi? Yang di belakang yang setuju. Nah, apa lagi? Apa lagi harus kita lakukan? Hidupin power sudah. Lihat baterai CMOS sudah, ya kan? Hidupin tombol sudah, tapi nggak mau hidup Pak. Bawa ke teknisi. Oh, apa juga kuliah komputer. Kalau buat teknisi ini dokter, kalau sakit yang mana? Udahlah, tinggi bro ya janganlah, ya kan? Apa lagi kira-kira? Ayo, apa lagi? Nah, cewek-cewek nih apa? Kira-kira apa? Nah, apa? Ya apa aja? Kira-kira apa?
dikelola untuk menyimpan data sementara. Kenapa dia bisa menyimpan kelola sementara? Ya, teman-teman tadi sampaikan, dia ada baterai di BIOS tadi itu ada baterai. Itulah dia untuk menyimpan sementara. Jadi kalau misalnya baterainya nggak bagus, ya hilanglah datanya. Jadi dengan seperti itu, kalau kita tidak kelola dengan bagus, imbasnya nanti datanya bisa hilang, ya. Oke. Ya, yang lima kan siapa namanya? Zahari ya. Ini saya mau tanya sama Zahari ini. Fungsi utama dari sistem operasi apa? Mengelola perangkat keras, Pak. Mengelola perangkat keras. Untuk apa dikelola perangkat keras? Nah, kan udah dikelola nih. Untuk apa dikelola? Dari uraian yang telah saya jelaskan sama teman-teman dari slide awal sampai akhir, pertanyaan pun sudah teman-teman berikan, maka berakhirlah sesi pertemuan hari ini. Namun sebelum kita lakukan tutup pertemuan terakhir, saya minta teman-teman membuat conclusion, ya, catatan atau kesimpulan dari pertemuan dari slide pertama sampai slide terakhir yang telah saya jelaskan, ya. Nanti teman-teman bisa mengirimkan ke email saya di grup. Nanti kita ada buat grup dan yang sudah saya jelaskan ke komtingnya, ke Nabil. Nanti teman-teman bisa kirim conclusionnya begitu